Mereka semua merasa lega ketika menemukan sebuah gua untuk bermalam. Namun, tidak ada yang mengira sesuatu yang tidak terduga akan segera terjadi. Haruskah kita bersembunyi di tempat lain? Seseorang berbisik, bagaimana jika ada sesuatu yang keluar dari hutan? Tidak perlu pergi ke tempat lain. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Hewan-hewan itu jelas ingin bersembunyi di sini, tapi kami sudah menempati tempatnya. Hanya poin ini saja yang membuktikan bahwa gua tempat kita berada seharusnya cukup aman. Apa yang bisa mereka hindari? Liu Bu bertanya-tanya. Su Xianchu memandangi hutan di luar gua. Mereka mungkin mencoba menghindari hutan. Atau lebih spesifiknya, hutan di malam hari. Ren Xiaosu mengangguk. Aku pikir juga begitu. Hewan jauh lebih waspada terhadap bahaya dibandingkan manusia karena nalurinya. Apakah kalian semua ingat? Saat kami melewati ngarai, kami melihat beberapa kerangka manusia tergeletak di sana. Namun sejak kami memasuki hutan, kami tidak melihat satupun kerangka binatang. Itu tidak biasa. Selama itu makhluk hidup, ia akan hidup dan mati. Bagaimana mungkin kita bahkan tidak melihat sisa-sisa kerangka binatang? Ren Xiaosu melanjutkan, saya telah membuang sisa ikan dan tulang di hutan selatan ngarai. Namun ketika saya memeriksanya keesokan paginya, saya menemukan bahwa mereka sudah menghilang. Tidak ada jejak pemindahannya di area sekitarnya. Itu menghilang begitu saja dengan cara yang sama seperti mayat Susia. Ada satu kesamaan antara sisa-sisa kerangka dan mayat yang hilang ini, yaitu bahwa mereka berada di hutan pada saat itu. Ya. Su Xianchu mengangguk. Lagi pula, makhluk-makhluk ini menunjukkan bahwa mereka sangat takut dengan hutan, jadi jelas itu mencurigakan. Hutan yang memakan makhluk hidup. Yang lain menatap ke dalam hutan dan mulai bertanya-tanya apakah kehidupan tumbuhan juga mulai berevolusi setelah hewan berevolusi. Su Xianchu menghibur, tetapi sebenarnya, ini adalah hal yang baik. Sekarang setelah kami mengidentifikasi polanya, kami dapat mengambil tindakan pencegahan. Ketika ketakutan yang tidak diketahui, dan ketika Anda dapat memahami logika di baliknya, perasaan takut itu akan berkurang. Benar, selama tidak ada yang memasuki hutan pada malam hari, semuanya akan baik-baik saja. Memikirkan hal ini, ketakutan mereka sebelumnya sedikit menghilang. Wang Lei tersenyum dan berkata, kalau begitu kita harus mencari tempat yang jauh dari hutan untuk mendirikan kemah sebelum malam tiba. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Kita perlu berhati-hati tidak hanya pada malam hari tetapi juga pada siang hari. Kami tidak tahu apakah hewan dan tumbuhan ini telah berevolusi ke tahap di mana mereka bahkan bisa memakan manusia di siang hari. Kalau begitu kita akan berjalan menyusuri area yang lebih jarang di punggung gunung. Su Xianchu membuat keputusan akhir. Semua orang kembali mengunyah akar pinus sebelum seseorang bertanya, Ren Xiaosu, bagaimana Anda mengetahui bahwa akar pinus dapat dimakan? Saya sendiri tidak menemukannya. Seseorang di kota menyebutkannya sebelumnya, kata Ren Xiaosu sambil dengan tenang menambahkan lebih banyak kayu bakar ke api unggun. Liu Bu ingin meringankan hubungannya dengan Ren Xiaosu, jadi dia segera memuji, kalian warga kota tahu banyak tentang hutan belantara. Ini benar-benar kebijaksanaan umat manusia. Liu Bu tidak tahu bagaimana dia harus memujinya, jadi dia membuat sesuatu secara acak demi pujian. Namun, Ren Xiaosu tidak begitu setuju dengan pernyataannya. Dia memandangnya dan berkata, itu bukan kebijaksanaan. Siapa yang mau makan akar pinus jika mereka punya makanan yang layak untuk dimakan? Penduduk kota telah lama mengatakan bahwa akar pinus bisa dimakan. Ketika saya pertama kali mendengarnya, saya membayangkan berapa banyak orang yang meninggal karena kelaparan di masa lalu. Di era di mana para pengungsi bahkan mungkin tidak dapat bertahan hidup hingga keesokan harinya, segala sesuatu yang mereka lakukan akan berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka. Liu Bu hanya ingin menghujaninya dengan kata-kata yang baik, tapi dia akhirnya jatuh ke dalam situasi yang lebih memalukan. Luo Xinyu meredakan ketegangan. Mengapa ukuran hewan liar bertambah besar tetapi manusia tidak? Sebaliknya, kami berevolusi menjadi makhluk gaib seperti Su Xianchu. Mungkin karena manusia berevolusi dengan cara yang berbeda. Su Xianchu berkata, dari zaman kuno hingga saat ini, manusia selalu mengembangkan kekuatan otaknya. Ren Xiaosu berkata, saya telah mendengar penjelasan lain. Tahun lalu, saya merasa ragu setelah melarikan diri dari serigala, jadi saya bertanya kepada Tuan Sang dari sekolah tentang hal itu. Dia berkata kepada saya, beberapa makhluk hidup di alam dapat mengembangkan otot yang kuat tanpa perlu banyak berolahraga. Dulu ada spesies hewan bernama simpanse yang dikurung oleh manusia di masa lalu. Bahkan jika mereka hanya makan dan tidur setiap hari, mereka masih akan mengembangkan massa otot yang lebih besar dibandingkan manusia. Namun jika manusia hanya makan dan tidur setiap hari, otot mereka akan menyusut.
Yang Xiaojin berbicara bahwa Tuan Zhang dari sekolahmu bukanlah orang normal. Ren Xiaosu tidak tahu bagaimana Yang Xiaojin mengambil keputusan itu. Dia tidak tahu apakah Zhang Jinglin adalah orang normal, tapi dia tahu dia adalah orang baik. Dia melanjutkan, Tuan. Zhang menyebutkan bahwa ada gen dalam tubuh manusia yang membatasi perkembangan otot, dan gen tersebut telah berevolusi seiring dengan bertambahnya kecerdasan manusia. Dia berkata bahwa itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah kebijaksanaan. Semua orang tenggelam dalam pikiran seolah-olah memang itulah masalahnya. Kalangan masyarakat kelas atas gemar berolahraga untuk menurunkan berat badan, bahkan menjadi tren di kalangan mereka. Kegiatan ini sangat populer 2 tahun lalu. Bahkan Liu Bu berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan mengikuti tren untuk menyesuaikan diri dengan kelas atas, namun ia kemudian menyadari betapa sulitnya mendapatkan otot melalui olahraga. Tapi tiba-tiba, Yang Xiaojin menuangkan air dingin ke Ren Xiaosu. Saya pernah melihat makhluk gaib dengan tubuh berevolusi sebelumnya, jadi bagaimana Anda menjelaskannya? Ren Xiaosu terkejut. Dia merenungkannya sebelum berkata, mungkinkah nenek moyangnya memiliki hubungan terlarang dengan hewan liar? Yang Xiaojin terdiam. Su Xianchu terdiam. Liu Bu terdiam. Semua orang terdiam saat mereka melihat Ren Xiaosu. Ini berubah menjadi penghinaan. Luo Xinyu tiba-tiba tertarik dengan topik ini. Tuan Zhang dari sekolah Anda tampaknya luar biasa. Dia pasti sangat berpengetahuan, kan? Ren Xiaosu berpikir sejenak dan menjawab, dia cukup berpengetahuan, tetapi ketika dia menemukan subjek yang tidak dia pahami selama kelas, dia hanya menggertak. Apakah dia biasanya membaca buku untuk menambah ilmunya ketika ada waktu luang? Ada juga orang-orang seperti itu di benteng. Luo Xinyu berkata, orang-orang itu sangat pintar. Tidak. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Dia hanya menanam sayuran di halaman sekolah saat dia punya waktu luang. Luo Xinyu terdiam beberapa saat. Mengapa sebagian besar keadaan di kota sangat berbeda dari apa yang dia harapkan? Namun, Ren Xiaosu merasa Zhang Jinglin cukup baik dalam hal ini. Dia belajar dengan giat tetapi tidak terlalu bersemangat. Meski berpengetahuan luas, ia tetap melakukan pekerjaan kasar seperti mencangkul. Tiba-tiba, semua orang mendengar gemerincing rantai yang diseret ke tanah dari dalam hutan. Ketika rantai itu bertabrakan dengan tanah, suara derak tajam terdengar. Pencipta suara itu sepertinya sedang merangkak di kawasan hutan dan berpatroli di wilayahnya. Ren Xiaosu dan yang lainnya merasa merinding. Bagaimana mungkin masih ada makhluk hidup yang berjalan melewati hutan pada malam seperti ini? Mungkinkah penilaian mereka sebelumnya terhadap situasi tersebut salah? Bukankah hewan-hewan itu berusaha menghindari hutan? Sebelumnya, semua orang mengobrol dengan gembira karena mereka mengira telah menemukan rahasia hutan. Selama mereka menjauh darinya, mereka akan aman di malam hari. Tapi apa yang terjadi sekarang? Gemerincing rantai yang diseret semakin dekat. Makhluk apa yang bergerak sambil menyeret rantai? Apakah itu tali rantai tetapi entah bagaimana bisa dilepaskan? Tempat seperti apa pegunungan Jing itu? Mengapa ada kejadian aneh di sini? Gemerincing rantai yang diseret sepertinya tertarik oleh cahaya di dalam gua. Perlahan-lahan ia sampai ke tepi hutan. Ren Xiaosu, Yang Xiaojin, dan Su Xianchu masing-masing melepaskan pengaman senjata mereka dan bersiap untuk menembak ke arah suara. Hampir seketika, Yang Xiaojin menyadari bahwa penanganan senjata Ren Xiaosu terlalu profesional dan bahkan terlihat sedikit familiar. Keakraban ini agak membingungkan, tapi membuatnya merasa sangat nyaman. Itu seperti apa yang dirasakan pasien dengan gangguan obsesif-kompulsif setelah akhirnya menempatkan balok kayu dengan benar di depan dirinya. Tapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Pasalnya, pemilik rantai telah merangkak ke tepi hutan. Orang-orang di dalam gua berusaha keras untuk melihat apa itu, tetapi pihak lain tetap bersembunyi di kegelapan dan tidak pernah menunjukkan dirinya. Ketika Ren Xiaosu mendengar suara tetesan dari hutan, dia merasa mual ketika dia menyadari bahwa itu adalah air liur pihak lain yang menetes ke dedaunan di lantai hutan. Saat itu muncul, tembaklah. Su Xianchu berkata, daya tembak kami akan cukup cepat untuk mencakup semua arah yang dapat dilaluinya untuk masuk ke dalam gua. Lalu aku akan memerintahkan klon bayanganku untuk menundukkannya. Oke, jawab Ren Xiaosu lembut. Dia berpikir, jika makhluk itu ternyata terlalu kuat, aku tidak akan peduli lagi menyembunyikan klon bayanganku. Tidak ada yang tahu kemana kucing liar seukuran caitah dan babi hutan yang bertubuh mini itu melarikan diri. Tetapi Ren Xiaosu tahu bahwa hanya kekuatan yang lebih kuat dan tak terhentikan yang dapat membuat hewan-hewan ganas itu lari dari hutan. Saat Ren Xiaosu menarik napas lebih panjang, emosinya menjadi tenang. Dia tidak lagi memperhatikan detak jantung dan pernapasannya,
tetapi mendengarkan dengan penuh perhatian setiap suara atau gerakan yang datang dari hutan. Rahasia hutan mungkin akan mengungkapkan wajah aslinya pada saat berikutnya. Namun yang tidak mereka duga adalah ketika gemeretak rantai terdengar lagi dari dalam hutan, pemilik rantai tersebut malah semakin menjauh. Apa yang terjadi? Su Xianchu mengerutkan kening sambil berkata, mungkinkah dia takut keluar dari hutan? Mereka bertiga masih mempertahankan bidikannya karena mereka takut pihak lain mencoba menyerang mereka dengan cepat. Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, sangat mungkin pihak lain tidak mau keluar dari hutan. Jika tidak, hewan-hewan liar sebelumnya tidak akan menganggap gua ini sebagai tempat perlindungan mereka ketika jaraknya hanya sekitar 10 meter dari hutan. Gemerincing rantai yang diseret ke tanah terdengar semakin jauh. Ren Xiaosu dan mereka berdua akhirnya bisa sedikit bersantai. Sepertinya kami masih terlalu optimis. Kita tidak bisa menjelajahi rahasia pegunungan Jing hanya dengan menebak-nebak. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di hutan, atau mungkin ada bentuk teror lain di dalamnya. Ren Xiaosu berkata, kalau tidak, mustahil menjelaskan hilangnya tubuh Su Xia tanpa petunjuk apapun. Semuanya, istirahatlah. Su Xianchu berkata, saya akan mengambil shift pertama malam ini. Kalian bisa mengambil alih dariku setelah tengah malam. Namun terlepas dari kata-kata tersebut, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin diam-diam masih melakukan rotasi dua shift mereka sendiri, dengan yang satu berjaga di paruh pertama malam dan yang lainnya berjaga di paruh kedua. Melihat ini, Su Xianchu tersenyum masam di benaknya. Sepertinya dia masih menjadi orang yang tidak bisa dipercaya oleh mereka. Tidak ada hal lain yang terjadi sepanjang malam. Ketika sinar matahari pertama menyinari di pagi hari, Ren Xiaosu bisa mendengar suara binatang liar yang kembali ke hutan di kejauhan. Dilihat dari bentuknya, hewan-hewan ini terbiasa berlindung pada malam hari dan kembali ke hutan pada siang hari. Mungkinkah hewan liar yang dirantai tadi malam adalah makhluk yang tidur di siang hari? Ren Xiaosu berdiri untuk melakukan peregangan. Tapi sebelum dia bisa meregangkan punggungnya, dia mendengar ledakan keras datang dari kedalaman pegunungan Jing. Suaranya begitu tiba-tiba sehingga Ren Xiaosu terlonjak ketakutan. Orang-orang di dalam gua keluar satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Seseorang bertanya, mungkinkah gunung berapi di pegunungan Jing meletus? Kedengarannya tidak seperti gunung berapi. Su Xianchu menggelengkan kepalanya. Kedengarannya lebih seperti bahan peledak yang kita gunakan sebagai manusia. Jika Su Xianchu tidak bisa memastikannya, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin bisa. Ren Xiaosu telah menyalin keterampilan pembuatan bom tingkat lanjut dari Yang Xiaojin, bersama dengan sejumlah percobaan ledakan yang telah dia lakukan. Dari suara itu, Ren Xiaosu yakin itu adalah ledakan terarah dari muatan berbentuk satu. Bentuk muatan semacam ini mirip dengan proyektil penusuk lapis baja, yang biasanya menggunakan ledakan dahsyat untuk membuat lubang di tanah keras. Ia menggunakan efek Munro E1 untuk mengarahkan gelombang ledakan untuk menciptakan lubang besar di tanah. Bunyi ledakan ini jelas berbeda dengan bunyi Satchel Charge dan Mine Clearing Line Charge. Satchel Charge 1 berisi bahan peledak dengan gelombang kejut yang kuat yang digunakan untuk menghancurkan bunker dan jenis bangunan lainnya. Muatan jalur pembersihan ranjau adalah alat penghancur seperti Bangalore 1. Ren Xiaosu tahu bahwa jika dia bisa mengenali suaranya, Yang Xiaojin pasti bisa mengenalinya juga. Seseorang sedang menggali kedalaman pegunungan. Mengapa mereka melakukan penggalian? Mungkinkah memang ada rahasia besar yang terkubur di bawah pegunungan Jing? Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa ada juga regu lain yang datang ke pegunungan Jing? Ren Xiaosu berbalik dan bertanya pada Su Xianchu. Ya, kemungkinan besar mereka juga berasal dari konsorsium King. Su Xianchu berkata, bagaimanapun, Stronghold 112 juga dikendalikan oleh konsorsium King, jadi akan sangat sulit bagi organisasi lain untuk melewati mereka untuk memasuki pegunungan Jing. Ren Xiaosu melirik Yang Xiaojin. Jadi tujuannya datang ke sini dengan menyamar itu juga karena rahasia di pegunungan Jing? Ren Xiaosu bahkan tidak tahu apa kartu truf Yang Xiaojin sampai sekarang. Selain kemahiran senjata api sempurna, gadis bertopi ini pasti memiliki hal lain yang bisa dia andalkan. Ayo pergi, kita harus cepat. Su Xianchu tidak mau ketinggalan dari apapun yang terjadi. Berdasarkan ledakan yang kami dengar, konsorsium King mungkin telah mengirimkan pasukan militer besar-besaran dari Stronghold 112. Kita harus bergegas ke sana sebelum mereka mengetahui rahasianya. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Ren Xiaosu memandang Su Xianchu tanpa berkata-kata. Mengetahui konsorsium King telah mengirimkan bala bantuan, kamu masih berani masuk ke sana. Setelah hening lama, Su Xianchu berkata, tapi kita sudah sampai. Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin saling memandang.
Entah kenapa, kata-kata itu memiliki daya tarik magis. Lagi pula, apakah kita punya tempat lain untuk mundur? Su Xianchu bertanya, karena kita tidak bisa mundur, kita hanya bisa maju. Jika kami tidak mendapat kesempatan saat berada di sana, kami akan berkeliling konsorsium King dan meninggalkan pegunungan ke arah asalnya. Saya yakin jalan yang mereka ambil ke sini akan jauh lebih aman daripada kita kembali ke sini. Itu benar. Mereka tahu bahkan bahan peledak telah digunakan, jadi konsorsium King mungkin telah membersihkan seluruh jalan menuju Stronghold 112. Jika mereka tidak bisa mundur, mereka harus maju. Sepertinya Ren Xiaosu, Su Xianchu, dan Yang Xiaojin adalah orang-orang yang paling tertarik dengan rahasia pegunungan Jing. Luo Xinyu, Liu Bu, dan Wang Lei berbeda. Mereka hanya berharap untuk segera bergabung dengan orang-orang dari konsorsium King. Terlepas dari rahasianya, mereka hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka pergi ke suatu tempat dengan banyak orang. Mereka telah melihat Brigade Tempur Konsorsium King di Stronghold 113 sebelumnya, dan pasukan swasta jelas tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Jadi mereka yakin akan aman setelah bergabung dengan mereka. Selain itu, Luo Xinyu dan Liu Bu dapat mengatakan bahwa mereka berhubungan baik dengan Konsorsium King. Meskipun mereka tidak terlalu dekat, mereka telah bertemu Bos Luo beberapa kali. Oleh karena itu, jika mereka menyebut nama Bos Luo dan memberitahukan identitas mereka ketika saatnya tiba, mereka akan segera dikembalikan ke peradaban manusia. Bagi mereka, hutan belantara adalah dunia milik para binatang. Ada juga hal lain. Karena mereka hampir bertemu dengan monster misterius di hutan tadi malam, mereka ingin segera keluar dari tempat ini sebelum hari menjadi gelap kembali. Khawatir dengan monster itu, Ren Xiaosu mencoba yang terbaik untuk melakukan perjalanan di area terbuka pegunungan daripada melewati hutan. Siapa yang tahu kalau monster itu akan aktif di siang hari? Bukannya ia secara pribadi memberitahu mereka bahwa ia tidak akan keluar pada hari itu? Bagaimana jika ia hanya suka menjadi burung hantu malam dan sebenarnya tidak takut pada siang hari? Bagaimana jika rutinitas sehari-harinya kacau hari ini? Tidak ada yang tahu pasti. Gua mereka berjarak sekitar beberapa puluh kilometer dari suara ledakan di pegunungan Jing. Jika mereka bergegas, mereka bisa mencapai jarak tersebut pada malam hari. Tentu saja, Ren Xiaosu juga takut akan potensi kecelakaan. Dia mengadakan diskusi dengan Su Xianchu dan Yang Xiaojin. Kita tidak bisa hanya mempertimbangkan jarak garis lurus dari jalur di pegunungan. Kita harus memperhitungkan jalan berliku yang mungkin perlu kita ambil. Kami mungkin perlu berjalan kaki beberapa hari lagi berdasarkan jarak yang kami tempuh sebelum kami bisa sampai di sana. Apa maksudmu? Su Xianchu bertanya. Jika kita tidak bisa sampai di sana hari ini, kita tidak boleh mengambil risiko melakukan perjalanan sepanjang malam. Ren Xiaosu berkata dengan tegas, jika kalian bersikeras, saya akan mencari tempat sendiri dan menunggu sampai fajar. Su Xianchu berpikir sejenak dan berkata, saya setuju. Kami tidak akan melakukan perjalanan sepanjang malam. Su Xianchu dan Ren Xiaosu memandang Yang Xiaojin, dan dia berkata, saya setuju. Semoga perjalanannya tidak terlalu sulit, kata Ren Xiaosu. Tidak ada yang tahu dari mana Luo Xinyu dan Liu Bu menemukan kekuatan mereka untuk pawai hari ini. Mereka baru saja melepuh di kaki mereka tadi malam dengan mengoreknya. Namun dengan intensitas jalan kaki yang harus dilakukan hari ini, kulit di telapak kaki mereka mungkin akan terkelupas pada saat selesai. Melihat ini, Ren Xiaosu menggoda mereka dengan menyarankan agar mereka beristirahat hari itu. Namun, Liu Bu menyatakan dengan tegas bahwa dia baik-baik saja untuk melanjutkan. Karena Liu Bu, Luo Xinyu, dan Wang Lei hanyalah orang biasa, jelas sekali mereka telah mengeluarkan potensi terbesar mereka karena keinginan mereka untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, Su Xianchu berkata, ada tubuh manusia di depan. Ren Xiaosu mendongak dan melihat sesosok tubuh manusia tergeletak dengan tenang di tengah lembah celah gunung. Namun yang mengejutkannya adalah ada potongan-potongan pakaian berserakan di samping sisa-sisa tubuh yang hampir berupa kerangka. Darah telah mengering menjadi bercak ungu tua di tanah berbatu. Ren Xiaosu berkata dengan bingung, karena masih ada daging dan darah dan tidak ada pembusukan, itu berarti orang ini meninggal belum lama ini. Tunggu sebentar, mengapa mayat manusia yang relatif segar muncul di sini? Mungkinkah seseorang dari konsorsium King? Tidak. Su Xianchu menggelengkan kepalanya dan berkata, lihat apa yang dia kenakan. Itu seragam tentara swasta. Seragam tentara swasta berwarna biru tua sedangkan seragam konsorsium King berwarna hitam. Tentara swasta? Tentara swasta yang mana? Apakah pasukan pribadi Stronghold 112 juga memakai seragam yang sama? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Mereka dengan hati-hati mendekatinya dan merasakan firasat buruk.
Su Xianchu melihat tanda anjing kecil yang seharusnya tergantung di leher mayat. Dengan cara ini, semua orang akan mengetahui identitas almarhum. Tapi dia tertegun saat mengambil doktek itu. Susia. Bagaimana ini bisa menjadi Susia? Ren Xiaosu merasakan hawa dingin di hatinya. Apakah kamu yakin ini Susia? Lihat ini. Nama di tag anjingnya tidak salah, kata Su Xianchu. Saat dia berbicara, dia mengangkat senapan otomatisnya karena takut sesuatu yang buruk akan menyerang dari sampingnya. Ren Xiaosu melihat tag anjing itu. Ini benar-benar Susia. Mengapa mayatnya ada di sini? Mayat Susia telah hilang sebelum mereka memasuki ngarai. Karena mereka telah berjalan hampir 100 km selama 2 hari terakhir, bagaimana mungkin mayat Susia tiba-tiba muncul di sini dengan sendirinya? Apa yang menyebabkan mayat Susia datang ke sini? Sementara Yang Xiaojin dan Su Xianchu mengangkat senjata mereka sebagai tanggapan atas penemuan ini, Ren Xiaosu berjongkok dan memeriksa mayat tersebut. Luo Xinyu dan Liu Bumuak dengan pemandangan ini sejak awal dan setelah muntah beberapa saat, Luo Xinyu bertanya, apakah kamu tidak takut? Ekspresi Ren Xiaosu tidak berubah sama sekali. Saya pernah melihat yang lebih buruk. Tunggu, ada yang aneh dengan luka di mayat ini. Meski monster itu memakan organ tubuhnya, lihatlah luka di pinggir perutnya. Apa yang bisa menimbulkan bekas gigitan yang begitu rapi? Saya belum pernah menemukan hewan dengan gigi seperti ini. Bahkan Yang Xiaojin dan Su Xianchu tidak bisa tidak menoleh ketika Ren Xiaosu mengatakan itu. Mereka memahami seberapa banyak yang diketahui Ren Xiaosu tentang hutan belantara. Jika Ren Xiaosu mengatakan bahwa dia belum pernah melihatnya, itu pasti binatang yang tidak biasa. Tapi ketika Su Xianchu melihatnya, dia mengerutkan kening. Sial, ini bekas gigitan manusia. Tampaknya Su Xianchu bahkan mulai melontarkan kata-kata kotor karena rasa takut yang mendalam. Tapi bukan hanya Su Xianchu. Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin juga merinding. Ren Xiaosu mendongak dan bertanya, apakah kamu yakin? Saya sangat yakin. Su Xianchu berkata, lenganku digigit oleh cinta pertamaku ketika aku putus dengannya di sekolah. Ren Xiaosu membentak, kenapa kamu memberitahu kami hal itu ketika kami ketakutan setengah mati? Ren Xiaosu benar-benar takut sekarang. Su Xianchu juga merasa sedikit takut. Mengapa ada bekas gigitan manusia di mayat itu? Aku penasaran. Ren Xiaosu bertanya, mungkinkah orang yang menyeret rantai tadi malam adalah manusia? Ayo pergi dari sini. Yang Xiaojin berkata, siapkan formasi taktis 3 orang jika ada sesuatu yang menyerang kita. Jika benda itu bisa mengambil mayatnya secara diam-diam, dia juga bisa menyelinap ke arah kita secara diam-diam. Ren Xiaosu bertanya dengan gugup, apa itu formasi taktis? Dia tidak main-main karena dia benar-benar tidak tahu. Kamu berdiri di sebelah kiriku. Yang Xiaojin tidak menjelaskan terlalu banyak. Masing-masing dari kita akan mengurus apapun yang masuk ke dalam pandangan kita. Jika ada makhluk aneh yang mendekati kita, tembak mereka hingga jatuh. Tiba-tiba, Yang Xiaojin mengambil alih komando tim. Namun, baik Ren Xiaosu maupun Su Xianchu tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa mereka sedang berjalan di atas tali. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan dikutuk. Semua orang ingin bertahan hidup, terutama Ren Xiaosu. Mungkin karena saat itu siang hari, Ren Xiaosu dan yang lainnya tidak menghadapi bahaya lebih lanjut yang mengancam nyawa mereka. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor kucing liar yang mendatangi mereka dari arah berlawanan. Namun, ia tidak menyerang mereka dan melarikan diri. Ketika Ren Xiaosu dan kelompoknya semakin dekat dengan tempat konsorsium King berada, mereka menjadi lebih berhati-hati. Berdasarkan strategi yang biasa digunakan brigade tempur, pengintai mendirikan pos pengamatan di sekitar area tersebut sementara mereka melakukan pembongkaran dan pengintaian. Su Xianchu berkata, jadi kita harus berhati-hati saat mendekati mereka. Apakah mereka seprofesional itu? Bahkan ada pos observasi? Ren Xiaosu berkata, tapi bukan berarti hanya ada pos observasi, kan? Mereka mungkin telah membersihkan seluruh wilayah sekitar dengan kekuatan militer mereka. Kamu baru saja melihat betapa ketakutannya kucing liar itu, bukan? Ren Xiaosu memahami perilaku hewan dengan sangat baik. Kucing kembali menjadi hewan yang sangat tenang dan berhati-hati setelah mereka menjadi liar. Mereka jarang panik seperti yang dilakukan kucing liar tadi. Benar saja, samar-samar mereka bisa mendengar suara tembakan yang keras saat mereka perlahan mulai mendekat lagi. Ren Xiaosu berpikir bahwa angkatan bersenjata konsorsium benar-benar jauh lebih kuat daripada tentara swasta. Pasukan swasta tampaknya telah dikirim ke sini untuk mati sementara konsorsium dapat memberikan pukulan telak kepada binatang buas di pegunungan Jing.
Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Sang Jinglin sebelumnya. Senjata api dan bahan peledak yang dimiliki manusia jauh lebih kuat daripada yang bisa Anda bayangkan. Dengan keterampilan senjata api tingkat lanjut, Ren Xiaosu sekarang dapat memahami secara mendalam betapa benarnya pernyataan Sang Jinglin. Pada saat ini, seekor babi hutan yang terluka berlari menuju Ren Xiaosu dan timnya. Su Xianchu berbisik, "Jangan tembak, lepaskan." Babi hutan itu sedikit lebih besar dari yang mereka lihat. Namun, kepala dan perutnya mengeluarkan banyak darah, membuatnya menjadi sangat agresif juga. Su Xianchu dan yang lainnya segera menjauh untuk menghindari jalur babi hutan. Bukannya mereka tidak bisa membunuh babi hutan itu, tapi karena mereka bisa mendengar suara tembakan pasukan tempur konsorsium, maka konsorsium juga bisa mendengarnya. Selain itu, yang paling membuat mereka khawatir adalah mereka akan ketahuan terlebih dahulu oleh konsorsium. Liu Bu memandangi babi hutan itu dan berkata, "Karena kita belum makan selama hampir 1 hari, alangkah baiknya jika kita bisa menghentikannya dan memanggangnya." Ren Xiaosu menyesali bagaimana sekelompok orang seperti itu bisa ada di dunia ini. Keberadaan mereka hanya berfungsi sebagai pelapis untuk membuat orang lain terlihat lebih baik. Dia berkata kepada Liu Bu, "Saya sangat iri padamu. Meskipun Anda telah berevolusi menjadi sesuatu yang memiliki kecerdasan, Anda tidak menggunakannya. Kamu terlihat sangat riang." Liu Bu tersedak oleh kata-katanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Su Xianchu menjelaskan, "Dengan menyalakan api di sini, bukankah Anda memberitahu konsorsium King bahwa Anda ada di sini?" Melihat babi hutan melewati mereka, Wang Lei bertanya-tanya, "Bukankah kita harus segera menghubungi orang-orang dari konsorsium King? Karena kita semua manusia, mengapa kita harus khawatir ketahuan oleh mereka?" Wang Lei, Liu Bu, dan Luo Xinyu berharap konsorsium King akan segera datang dan menyelamatkan mereka. Yang Xiaojin menjawab, banyak organisasi telah mengirimkan pasukan militernya untuk melakukan penyelidikan di tempat misterius yang dikuasai oleh perusahaan Piro, tetapi semuanya dibungkam. Apakah menurut Anda jika konsorsium King juga menemukan Anda di sini, mereka akan memperlakukan Anda dengan baik dan memberi Anda cukup makan, lalu mengirim Anda kembali ke benteng? Ini juga alasan mengapa pasukan swasta yang dikirim oleh Stronghold 113 harus melakukan perjalanan dengan menyamar sebagai bagian dari sebuah kelompok, meskipun jelas-jelas mereka bukan bagian dari sebuah kelompok. Bagi konsorsium, rahasia di sini lebih berharga daripada nyawa manusia. Kalian benar-benar berpikir bahwa sesuatu seperti korporasi akan menyelamatkanmu? Su Xianchu menghela nafas. Ketika Liu Bu, Luo Xinyu, dan Wang Lei, yang awalnya berencana mencari bantuan dari konsorsium, mendengar ini, mereka tampak berduka. Sejujurnya, mereka tidak mempunyai banyak kontak dengan dunia luas dan dianggap relatif tidak berpengalaman menurut standar konsorsium. Oleh karena itu, mereka tidak memahami cara kerja sebuah organisasi atau mengetahui betapa kejamnya dunia ini karena selama ini mereka menjalani kehidupan yang terlindung. Mereka hanya diharuskan melakukan pekerjaan sehari-hari dengan baik di benteng untuk memastikan tersedianya makanan dan minuman tanpa harus mengkhawatirkan hal-hal lain seperti binatang liar atau kelaparan. Konsorsium memberitahu mereka bahwa dunia luar sangat aman dan hewan liar telah disingkirkan dari perimeter benteng. Karena itu, mereka semua tertipu oleh pertunjukan palsu tentang perdamaian dan kemakmuran yang dilakukan di kubu pertahanan. Kalau begitu, mengapa kita masih menuju ke sana? Ketika Liu Bu menyadari bahwa dia akan dibungkam jika dia ditemukan, dia kehilangan pilar dukungan yang membuatnya terus bertahan hari itu. Keinginannya untuk mencari bantuan dari konsorsium King hampir menjadi penyelamat terakhirnya. Liu Bu duduk di tanah, sedih. "Kalian semua bisa melanjutkan. Aku tidak akan berjalan lebih jauh lagi." Ren Xiaosu dan yang lainnya terus bergerak maju tanpa memperhatikan Liu Bu. Bagi mereka, tidak masalah apakah Liu Bu meninggal atau tidak. Sejujurnya, Ren Xiaosu lebih suka Liu Bu tinggal di sini. Mendengarkan suara halus angin di pepohonan di sekitarnya, Liu Bu menjadi semakin ketakutan. Sebelum yang lain bisa menghilang dari pandangan, dia bangkit lagi dan berkata, "Tunggu aku." Pada saat ini, Ren Xiaosu bertanya, "Apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu pasukan konsorsium King?" Su Xianchu berpikir sejenak dan berkata, "Kita harus menjadikan kemunduran sebagai prioritas utama kita. Misi utama mereka adalah menggali peradaban prabencana alam, bukan memburu kita." Anda semua meremehkan tekad konsorsium untuk menutup berita. Yang Xiaojin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu mereka mengetahui keberadaan kita. Selain itu, mereka memiliki komunikasi nirkabel di hal mereka. Jika mereka mengetahui bahwa mereka tidak dapat segera membunuh kita, mereka pasti akan meminta bantuan. Ketika saatnya tiba, Anda akan menyadari bahwa Anda lebih suka menghabiskan waktu bersama para pengganggu wajah." Ren Xiaosu tercengang.
Apakah konsorsium King ini benar-benar menakutkan? Dia bertanya, sepertinya Anda tahu banyak tentang pasukan konsorsium ini? Yang Xiaojin meliriknya tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Kita harus membunuh semua target yang terlihat begitu kita menemuinya. Jangan menunjukkan belas kasihan kepada mereka karena mereka juga tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kita. Tetapi tentara konsorsium juga mempunyai anak dan ibu. Wang Lei berkata dengan ragu, bukankah itu terlalu kejam? Yang Xiaojin berkata dengan tenang, tidak ada satupun kepingan salju di dalam longsoran salju yang tidak bersalah. Baik secara sukarela atau terpaksa, siapapun yang berperang adalah sosok yang tragis, sekaligus menimbulkan tragedi pada orang lain. Ayo pergi. Su Xianchu memandang hutan di depan. Rahasia pegunungan Jing memanggil mereka. Jika konsorsium menyerah pada tempat ini, mereka mungkin akan kehilangan minat juga. Namun jika rahasia ini begitu berharga bagi konsorsium, pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Mereka akan mati jika berbalik, jadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan bergerak maju. Su Xianchu dan yang lainnya dengan hati-hati mengidentifikasi arah tembakan, saat mereka mencoba yang terbaik untuk menghindari pertemuan langsung dengan pasukan tempur konsorsium. Ren Xiaosu memperkirakan mereka mungkin akan menemukan apa yang tersembunyi di pegunungan Jing dalam waktu 1 jam. Tembakan hebat di hutan di depan terhenti. Kedengarannya konsorsium King telah menyelesaikan penyisiran perimeter luarnya. Semua hewan liar yang dapat menjadi ancaman bagi mereka telah dimusnahkan. Su Xianchu berbisik kepada Ren Xiaosu, saat itulah konsorsium King akan mendirikan pos pengamatan di sekelilingnya. Bahkan dengan tenaga mereka, mereka tidak akan bisa mengunci area seluas itu hanya dengan beberapa ratus orang. Tentang berapa banyak orang yang ada di brigade tempur konsorsium King? Ren Xiaosu bertanya. Su Xianchu ragu-ragu sebelum berkata, sekitar 4.000 hingga 5.000, tetapi tidak mungkin mereka memobilisasi semuanya. Bagaimanapun, mereka masih harus mempertimbangkan untuk menjaga ketertiban di benteng. Tidak. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa tidak ada masalah besar di benteng ini. Akankah orang-orang di kubu berani memberontak hanya dalam beberapa hari? Itu tidak mungkin. Jadi kita harus bersiap bahwa mereka akan datang dengan kekuatan penuh dengan setidaknya beberapa ribu orang. Baiklah. Su Xianchu memahami argumennya tetapi berharap mereka beruntung. Dia menganalisis situasi sebelum berkata, tetapi sebenarnya, mereka tidak akan mengerahkan kekuatan penuh mereka. Persediaan dari berbagai benteng tidak cukup untuk menyediakan ekspedisi berkekuatan beberapa ribu orang ke pegunungan Jing untuk jangka waktu yang lama. Bukan karena persediaannya tidak mencukupi, tetapi masalah transportasi, logistik, tenaga kerja, dan lain-lain, semuanya harus diperhatikan. Karena tentara mereka membawa banyak senjata api dan bahan peledak, saya yakin kelompok terdepan yang tiba di pegunungan Jing seharusnya berjumlah sekitar 1.000 orang atau lebih setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Ren Xiaosu memikirkannya. Su Xianchu mungkin memiliki pendapat yang lebih ahli tentang operasi militer. Dia berkata, saya percaya penilaian Anda. Tapi saya akan tetap mengatakan hal yang sama. Jika pos pengamatan membuat perimeter terlalu aman, saya akan mengambil jalan memutar keluar pegunungan menuju Stronghold 112 tanpa ragu-ragu. Oke. Su Xianchu mengangguk. Dia tahu bahwa keputusan Ren Xiaosu benar. Lagi pula, jika dia, Ren Xiaosu, dan Yang Xiaojin menghadapi pengejaran lebih dari 1.000 orang, itu pasti akan berakhir dengan sangat buruk. Su Xianchu memasang wajah penuh tekad. Jika kita perlu melakukan perang gerilya, kita harus meninggalkan 3 lainnya karena mereka tidak akan mampu mengimbangi kecepatan kita. Tunggu dulu. Saat dia berbicara, Su Xianchu tercengang. Dia melihat sekeliling dan bertanya, di mana Yang Xiaojin? Ren Xiaosu juga terkejut. Setelah melihat sekeliling, dia bertanya pada Liu Bu, yang berada di belakang tim, apakah kamu melihat Yang Xiaojin? Tidak, saya tidak memperhatikan, jawab Liu Bu kosong. Semua orang menyadari bahwa tidak ada yang tahu kapan Yang Xiaojin menghilang selama perjalanan mereka. Jika Liu Bu yang hilang, Ren Xiaosu akan berpikir bahwa dia mungkin telah dibawa pergi oleh sesuatu. Tetapi bagi Yang Xiaojin, hal itu pasti tidak akan terjadi. Ren Xiaosu dan Su Xianchu mengira Liu Bu, Luo Xinyu, dan Wang Lei akan menjadi beban mereka, tetapi mereka tiba-tiba merasa bahwa Yang Xiaojin mengira mereka berlima adalah bebannya. Tapi apa sebenarnya tujuan Yang Xiaojin datang ke sini? Ren Xiaosu menyadari bahwa dia mungkin tidak mengincar rahasia pegunungan Jing sama sekali. Yang Xiaojin membawa rahasia yang lebih besar lagi. Ren Xiaosu dan Su Xianchu saling memandang seolah-olah mereka mengambil keputusan pada saat yang bersamaan. Jadi, Ren Xiaosu berkata dengan jujur, Yang Xiaojin mungkin tertinggal.
Sebagai rekan satu tim, kita harus berpencar untuk mencarinya. Akan terlalu berbahaya jika dia ditemukan sendiri. Ren Xiaosu dan Su Xianchu kemudian berjalan terpisah ke dua arah berbeda. Liu Bu, Luo Xinyu, dan Wang Lei melihat kembali ke arah mereka datang dan bertanya-tanya bagaimana Yang Xiao Jin bisa menghilang begitu saja. Liu Bu bertanya, apakah Anda merasa Yang Xiao Jin bertingkah sangat aneh? Dia membayar kami untuk bergabung dengan tim, tapi jelas dia punya tujuan sendiri datang ke sini. Liu Bu berbalik untuk melihat ke arah mana Ren Xiaosu dan Su Xianchu pergi. Namun, keduanya juga hilang. Apa-apaan ini? Apa maksudmu dengan berpisah untuk mencarinya? Kalian berdua jelas-jelas melarikan diri. Ren Xiaosu, Su Xianchu, dan Yang Xiao Jin masing-masing telah membuat keputusan untuk melepaskan beban mereka begitu mereka sampai di dekat daerah pedalaman pegunungan Jing. Bagaimanapun, mereka tahu betapa kuatnya pasukan konsorsium King. Apakah mereka akan menyelinap masuk atau mengambil jalan memutar dan pergi? Mereka tidak mampu membawa Liu Bu, Luo Xinyu, dan Wang Lei bersama mereka. Lagi pula, mereka tidak mempunyai hubungan keluarga atau berhutang apapun kepada mereka, jadi tidak ada tekanan ketika harus mengambil keputusan untuk meninggalkan mereka. Tetapi Ren Xiaosu merasa sangat disayangkan karena dia terus-menerus berusaha mencari cara untuk mendapatkan rasa terima kasih dari orang-orang ini selama beberapa hari terakhir. Setelah berusaha keras dan mendapatkan 93 tanda terima kasih dari mereka, tidak akan mudah untuk mendapatkan lebih banyak lagi sekarang karena dia harus bersolo karir. Liu Bu, Luo Xinyu, dan Wang Lei langsung panik. Mereka ingin mencari bantuan dari konsorsium King tetapi ternyata mereka malah terbunuh. Karena itu, mereka berpikir bahwa pergi bersama Ren Xiaosu, Su Xianchu, dan Yang Xiao Jin juga merupakan ide bagus. Namun yang mengejutkan mereka bertiga lari satu demi satu. Namun ketika mereka berada dalam kebingungan, Liu Bu, Luo Xinyu, dan Wang Lei tiba-tiba mendengar gemerincing rantai yang diseret ke tanah. Mereka merasakan sensasi kesemutan di kulit kepala mereka. Bukankah mereka bilang monster itu tidak akan aktif di siang hari? Kenapa dia terus mengikuti tim? Mereka teringat mayat Susia yang hancur dan binatang liar yang melarikan diri dari hutan pada malam sebelumnya. Liu Bu bahkan bisa mengingat suara air liur monster itu yang menetes ke dedaunan. Sedetik kemudian, Liu Bu berbalik dan lari. Dia tidak peduli lagi apakah konsorsium King akan membunuhnya atau tidak. Dia hanya tidak ingin mati. Ketika Liu Bu mulai berlari, dua orang lainnya mengikutinya. Namun, Liu Bu tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa berlari secepat Wang Lei dan Luo Xinyu. Meskipun Wang Lei terluka sebelum ini, dia telah pulih sepenuhnya dalam waktu 2 hari karena efek magis dari obat hitam. Dia takut pada monster misterius di belakangnya, tetapi saat dia melewati Liu Bu, Wang Lei tiba-tiba melihat bahwa Liu Bu tiba-tiba mengulurkan kakinya untuk menjegalnya. Dengan suara keras, Wang Lei terjatuh ke tanah. Liu Bu hanya bisa meminta maaf dalam hatinya. Seseorang harus dikorbankan agar orang lain bisa hidup. Liu Bu lari secepat yang dia bisa. Namun sebelum dia bisa pergi jauh, dia mendengar jeritan Wang Lei dan suara mengunyah daging yang mengganggu. Jeritan Wang Lei merobek Liu Bu seperti hantu yang menakutkan. Namun, teriakan ini tidak berlangsung lama sebelum berhenti. Gemerincing rantai terdengar lagi, dan monster itu mengejar mereka sekali lagi. Liu Bu putus asa. Ketika dia berpikir untuk menjatuhkan Luo Xinyu kali ini, dia menemukan bahwa dia sudah menjauh darinya. Siapa ini? Seseorang sedang berbicara di depan hutan. Liu Bu memfokuskan pandangannya ke sana dan menyadari bahwa orang itu mengenakan seragam hitam murni dan memegang pistol di tangannya. Liu Bu berteriak, "Monster! Ada monster di belakangku!" Dia melihat tentara konsorsium membuat beberapa isyarat tangan taktis, diikuti oleh lebih dari 20 tentara muncul dari hutan di sampingnya saat mereka perlahan berjalan menuju Liu Bu. Itu adalah satu peleton penuh tentara. Orang yang memimpin peleton memerintahkan, berlutut dan letakkan tanganmu di belakang kepala. Liu Bu segera berlutut di tanah. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengikuti instruksinya, pasukan tempur ini akan melepaskan tembakan dan membunuhnya. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menyerahkan hidupnya di tangan takdir. Gemerincing rantai itu semakin dekat. Ketika pemilik rantai itu muncul, tentara itu berteriak melalui peralatan komunikasi nirkabel di helmnya, "Tolong kirim bala bantuan. Kami telah melihat eksperimental yang melarikan diri." Api. Suara tembakan bergemuruh.